Cerita diawali dengan memperlihatkan pensiunan tentara yang bernama Jiong Sao. Kita panggil saja Jilong supaya mudah diingat. Saat ini bekerja sebagai nelayan untuk menghidupi keluarganya. Setelah berlayar 7 bulan mencari ikan, Jilong pun pulang ke rumah dan dikejutkan dengan ruko yang ditutup. Kata tetangganya, istrinya terjerat narkoba. Dan Jilong pun pergi untuk mencari istrinya. Sekalian dia mencari bandarnya untuk dia tewak. Dan istrinya sudah ketemu. Dan alangkah sedihnya Jilong saat bertemu dengan istrinya sedang dalam keadaan menyedihkan. Kemudian Jilong teringat pada masa lalunya dalam keadaan hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Dan Jilong berpikir setelah ditinggal 7 bulan, kok jadi begini ya? Ternyata selama Jilong pergi, istrinya membuka warung kecil-kecilan dan dijebak oleh preman-preman yang mengonsumsi barang narkoba. Dan istrinya ditawari oleh preman tersebut narkoba dan oleh istri itu diterima. Dan oleh istrinya itu diterima dan sampai kecanduan dan ketagihan sampai menjual rumah. Disinilah adegan paling menyedihkan ketika anaknya ketabrak mobil. Di saat istrinya ngeplay menikmati barang tersebut dan malu terhadap suaminya, dan istri pun berpikiran ingin bunuh diri. Dia pun meninggalkan kertas merah yang isinya adalah diproduksi oleh berbanding terbalik dengan nasib malang Jilong dan para korban yang ada di kolong jembatan. Orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini seperti pengusaha, pejabat, termasuk kepala polisi yang melindungi pengedaran ini. Dan mereka bersenang-senang menikmati uang hasil haram tersebut. Dan inilah Go for Blow. 2 bulan kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi yang bernama Andu yang sedang melakukan penggerebekan terhadap pengedar narkoba. Setelah pelaku ditangkap dan barang diamankan, muncullah seseorang yang berpakaian rapih dan mengambil sebagian barang tersebut. Dan ternyata dia adalah oknum aparat yang terlibat narkoba itu sendiri. Si pria rapi itu pun pergi membawa barang bukti ke seperti istana. Inilah rumah bos seorang bandar narkoba. Dialah Bukun, bos Bukun yang bertanggung jawab atas pengedaran narkoba. Dia menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Bukun memerintahkan orang kepercayaannya yang bernama Herta untuk mencari putranya yang sudah lama hilang untuk menggantikan bisnis dia. Dan inilah Sawang, putra Bukun yang baragajul yang sulit dikendalikan. Dia sekarang sedang dipenjara karena kasus narkoba, membunuh, dan lain sebagainya. Dan orang sebagian mengatakan bahwa dia suka memakan daging manusia untuk menjadi korban kebrutalannya. Dan Anda akan terkejut dengan keberadaan Jilong yang ada di penjara Sawang. Jilong bukan untuk dihukum atas kejahatan lainnya. Jilong sengaja masuk ke penjara untuk menghabisi Sawang dengan bantuan para petugas sipir dan menyamar menjadi Sawang. Siapa yang membantu Jilong sampai sejauh ini? Persiapan Jilong benar-benar matang, dari mulai rambut, luka di wajah, kartu identitas. Pada saat Jilong dalam perjalanan dikawal oleh anak buah Bukun di dalam kapal tersebut, dan di kapal tersebut ada pembunuh bayaran yang dikirim untuk membunuh Sawang.
Tepat Jilong saat membunuh para tentara bayaran, muncul polisi yang tiada lain adalah orang yang sudah membantu sejauh ini. Entah apa motivasinya, sudah mempersiapkan kebutuhan yang Jilong butuhkan, bisa mendapatkan kepercayaan Bukun, Sawang putranya yang sudah lama hilang. Tiba di ruang Bukun, Jilong benar-benar memainkan perannya yang sangat baik, menyamar dengan Sawang yang terkenal baragajul berkat salah satu ponsel yang dia telah bunuh untuk mencari tahu siapa yang mengirim pembunuh bayaran untuknya. Dan ya benar, ponsel salah satu milik anggota dewan pun berbunyi saat Jilong menghubungi nomor tersebut. Jilong untuk mengecoh siapa dalang di balik tersebut. Tiada lain adalah Herta yang diam-diam memasukkan ponsel ke dalam jasi dewan. Tepat saat Herta menembak dan menjadikan si dewan sebagai kambing hitam, muncullah Bukun untuk yang pertama kali untuk bertemu putra yang telah lama hilang. Bukun selalu waspada terhadap semua kemungkinan. Dia pura-pura mengelap yang ada di wajah Jilong diberikan kepada seorang suster untuk tes DNA. Apakah Jilong adalah putra kandungnya? Malam harinya pesta saat menyambut kepulangan Sawang, Bukun diberikan tes DNA tadi dan sudah terverifikasi. Entah kapan bagaimana darah itu ditukar, tapi Bukun sudah percaya 100% bahwa Jilong itu adalah anak kandungnya. Di depan semua orang, Bukun memperkenalkan Jilong sebagai putra yang sudah lama hilang dan memberi kerajaan kepada sang putra dan sekaligus memberikan kalung penghargaan sebagai resmiannya. Sebagai pekerjaan pertama dalam bisnis ini, Jilong harus mencari seorang narkoba yang mencuri milik Bukun. Ditemani beberapa orang anak buah setia Herta, Jilong mendatangi sebuah gedung untuk bandar yang dimaksud. Dan inilah balai orang yang sudah mencoba mencuri narkoba milik Bukun. Alih-alih melakukan pertemuan secara baik-baik, saat balai sedang kondisi terdesak, barulah dia mengakuinya. Kemudian hal tak terduga terjadi. Anak buah Herta yang harusnya melindungi kemudian kesal. Selain anak buahnya gagal menghabisi Jilong, Bukun justru malah. Keesokannya Jilong menemui Adu untuk menyerahkan semua bukti-bukti kejahatan. Baku tembak antara pasukan setia Bukun dan anak buah Herta. Muncullah Balai yang datang untuk membantu, dan Balai pun bekerja sama untuk membunuh Herta dan seluruh pasukannya. Tak hanya itu saja, Adu juga ditugaskan untuk menghabisi pamannya, si kepala polisi, saat jalan ambruk tempo hari dan menggunakan pisau yang ada sidik jari si Jilongnya. Pada akhirnya Jilong, orang yang dengan fakta tidak hanya mereka yang bernasib serupa, Jilong, Densi, dan Balai pun menyusun rencana untuk membalas dendam dengan mengincar bos terakhirnya, yaitu Bukun, dengan sumber daya yang masih Densi miliki. Dari tabungan dan uang pensiunan ayahnya, mereka mulai menyusun rencana untuk menjalankan misi berbahaya ini. Setelah Balai dan Densi mati, kini tinggal Jilong yang masih tersisa dalam rencana ini. Entah apa yang sedang Jilong CS rencanakan. Aduh, langsung menembaknya dari atas gedung. Dan ia, tampaknya sudah lupa Jilong CS tidak hanya mereka bertiga saja. Masih ada beberapa orang lainnya yang salah satunya adalah Simba, reporter TV,
di mana penembakan barusan terekam di televisi dan di media-media lain, sehingga dengan cepat hal itu diketahui oleh kantor pusat yang mengeksekusi Andos saat itu juga. Pada akhirnya Jilong, Nancy, dan Balai yang menjadi seorang pahlawan sejati meskipun tidak diketahui oleh orang lain, tapi setidaknya keluarga yang ada di kolong jembatan pun tahu akan hal itu dan akan menjadi saksi hidup atas perjuangan mereka bertiga lakukan. Oh iya ya, ini channel baru gua. Buat kalian yang mau subscribe silakan ya, ditunggu. Dan gua akan upload rutin.